mengatakan, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada di rumah dan yang lagi nonton video ini, semoga kalian baik-baik aja dan semoga kita semua tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman-teman tetap bersama saya Nafah Qurrata Aini yang akan menemani kalian dengan video penuh inspirasi. Makanya bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, harus tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari MA Unggulan Nuris. Oke, pada episode kali ini saya sudah mendatangkan tamu sangat spesial. Tamu sangat istimewa. Kira-kira siapa ya? Oke lah, langsung saja kita perkenalan. Assalamualaikum Mbak Laili. Waalaikumsalam, Nafa. Gimana nih kabarnya Mbak Laili sekarang? Alhamdulillah baik. Nafa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Laili. Sehat ya. Oke, Mbak Laili dimohon untuk memperkenalkan diri. Soalnya ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka harus kenalan. Oh iya benar. Kalau nggak kenalan nggak sayang. Oke. Ya. Monggo pun Mbak Laili memperkenalkan diri dulu. Oke, makasih Nafa. Oke, halo teman-teman, sahabat santri semua. Kenalin, nama aku Nurlaili Muftahul Jannah. Biasa dulu waktu aku di pondok, aku sering disapa Mbak Laili. Ya benar, Laili. Jadi aku alumni MA Unggulan Nuris tahun 2020. Nah, saat ini aku aktif menjadi mahasiswa di program studi D3 Statistika Politeknik Statistika STIS. Keren banget ya teman-teman. Mana dong tepuk tangannya? Mana suaranya? Oh, nggak ada. Mohon maaf. Jadi Mbak Laili asli mana nih, Mbak? Kalau asalnya kota kelahiran ya. Kalau kota kelahiran sebenarnya aku dari Kabupaten Nabire, Papua. Karena emang orang tua udah lama merantau ke sana, terus udah menetap di sana. Jadi emang ya bisa dihitung-hitung orang sana sih dari Papua. Sejak kapan Mbak Laili ke Jember ini? Dari tahun 2014 ya. Waktu itu ke Jember emang mau sekolah dan sekolah di MTS Nuris. Jadi dari MTS sampai MA di Nuris. Oh, keren banget. Jauh-jauh dari Papua ke Jember hanya untuk apa? Untuk ke Nuris Jember ini karena memang terjamin banget kualitasnya. Ya kan? Betul kan, Mbak? Mbak Laili ini menjadi mahasiswa di Sekolah Kedinasan Ilmu Statistika. Keren banget nih, Mbak. Kan banyak nih Mbak sekolah kedinasan di Indonesia. Kenapa sih Mbak Laili ini harus memilih STIS itu? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak kurang tertarik gitu ya sama ikatan dinas. Cuma waktu dengar ada ikatan dinas yang di bidang matematika gitu, jadi kayak gimana ya, tertarik gitu. Soalnya emang dari aku sendiri tuh suka gitu sama matematika. Ya, nggak bikin pusing gitu Mbak? Enggak sih ya, udah suka gitu deh. Jadi gimana ya, seneng gitu, udah seneng. Sebenarnya senangnya juga tuh gara-gara Nuris sih. Kan waktu itu aku dari MTS itu ikut program Madrasah Science dan kebetulan itu emang di bidang matematika. Jadi karena emang udah 6 tahun ikut M-Science dan itu sering dikasih soal-soal Olimpiade MTK gitu ya. Jadi udah lama-lama jadi seneng gitu sama MTK. Seneng gitu ya. Iya, jadi waktu dengar ada ikatan dinas yang tesnya itu tentang matematika, jadi aku mikir kayak wah ini kayaknya boleh nih itu dicoba gitu. Dan ternyata waktu nyoba alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Gitu. Bisa diceritakan Mbak gimana prosesnya, rintangannya untuk masuk di sekolah kedinasan yang bergengsi itu? Perjuangannya sih waktu itu sebenarnya lebih ke ini ya, penyiapan berkas. Karena emang kan mungkin karena sekolah ikatan dinas kan. Nah waktu itu aku yang susah itu bikin KTP. Jadi karena aku emang asalnya dari Papua kan, jadi kartu keluargaku Papua. Sedangkan aku kan ada di Jawa. Terus waktu mau bikin KTP nggak bisa pulang ke Papua tuh kan, gara-gara ada corona itu kan. Oh, lockdown. Dan sebelum-sebelumnya itu umurku belum cukup buat bikin KTP. Jadi emang baru mau bikin KTP, corona, jadi nggak bisa pulang kan untuk ngurus berkas itu. Akhirnya itu yang agak susah gitu ngurusinya. Tapi alhamdulillah waktu itu sebenarnya sempet itu sih mau putus asa gitu kan. Udah kayak enggak gimana ya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi sama Bu Arif terus disemangatin. Bu Arif itu kan yang ngurus ikatan dinas kan. Terus disemangatin, ayo kita harus berjuang sampai benar-benar titik akhir gitu. Kalau belum akhir kita nggak boleh menyerah kayak gitu. Aku terus ngurusin, akhirnya alhamdulillah bisa daftar. Gitu pun daftarnya tuh di hari terakhir gitu. Di hari terakhir pendaftaran. Pendaftarannya emang berapa hari sih Mbak? Sekitar hampir sebulan waktu itu kayaknya ada waktunya.
kurang lebih ya segitulah. Dan itu aku daftarnya di hari terakhir, bener-bener hari terakhir gitu. Tapi alhamdulillah bisa daftar ya Mbak, Alhamdulillah ya? bisa daftar. Terus kalau untuk persiapan tesnya ikut bimbel sih waktu itu. Nuris ini alhamdulillah mewadahi santri-santrinya yang ingin mengeksplor dirinya. Jadi ingin minatnya mana, bakatnya mana, ingin melanjutkan studi kemana, sama Nuris itu didukung gitu. Jadi Mbak Laili Nuris- tambah semangat gitu ya? Nah itu dia, jadi yang memotivasi juga itu sih, seneng gitu. Jadi karena ada bimbel, kita ikut bimbel. Waktu itu aku sama teman-temanku ada beberapa orang. Nah yang sedihnya itu waktu itu kan udah boyongan kan, Ya. kita kelas 3 tapi kita belum bisa pulang soalnya masih ikut bimbel itu kan, masih ikut karantina gitu. Jadi bareng-bareng kita berjuang belajar dengan apa ya, keadaan yang minim kan, nggak ada teman lagi, udah benar-benar itu yang lain kan udah pada nggak ada kan. Jadi kita bareng-bareng berjuang, saling semangati. Kalau misalnya kan emang itu waktu itu tuh di karantina tuh benar-benar diterter soal gitu, dikasih soal, kita harus mengerjakan setiap hari berapa soal, nilainya juga dipantau terus kan, harus naik kayak gitu. Jadi tuh bener-bener gimana ya, perjuangan Bisa sih ya, sangat gak bisa dilupakan. Kita sampai hafalan pasal-pasal undang-undang dasar tambah waktu pusing itu matematika udah hafalan pasal Nah, gitu iya ya itu. Mbak ya? Jadi ya tapi namanya juga untuk masa depan ya, jadi kita ya tetap perjuangin bareng-bareng gitu. Kira-kira Tapi seru. tuh berapa hari sih Mbak karantinanya? Itu waktu itu sekitar 2 bulanan sih kalau dihitung dari awal pelatihan itu, dari awal karantina itu. Dengan proses yang sangat rumit ya Mbak, dan penuh perjuangan sampai Mbak Laili itu hampir putus asa ya Mbak ya. Apa sih alasan Mbak bisa tetap bertahan untuk terus maju ke sekolah kedinasan itu? Motivasi apa sih yang bikin Mbak Laili tetap semangat? Kalau untuk motivasi terbesarnya yang pertama pasti orang tua ya. Karena dari aku sendiri tuh pengen banget gitu ngelihat kedua orang tua aku tuh berdiri, bisa ngelihat anaknya tuh jadi sarjana gitu. Jadi motivasiku pertama untuk kuliah tuh itu. Terus dari keluarga aku sendiri juga belum ada yang jadi sarjana gitu. Jadi aku pengen menghadiahkan itu buat kedua orang tua aku gitu. Terus selain itu juga kalau di ikatan dinas itu kan sekolah gratis ya. Terus langsung lulus juga udah terjamin gitu kan kerjanya. Jadi aku pikir itu sangat-sangat membantu beban orang tua kan. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu motivasi juga. Terus juga selain itu Kiai Muhyiddin Abdul Somad juga pernah dawuh ya waktu kita pelajaran aswaja dulu waktu kelas 3, yaitu dawuh kalau statistika itu adalah yang bidang yang sekarang terus banyak dicari gitu. Jadi itu juga salah satu menjadi yang membuat aku tertarik sama statistika. Mbak Laili pernah ngerasa minder nggak Mbak? Soalnya kita kan emang Unggulan Nuris ya swasta gitu Mbak. Ya. Sedangkan kalau masuk di kedinasan gitu mungkin banyaknya sekolah-sekolah negeri. Ya. Waktu awal pertama mau tes itu ya, yang pertama itu sangat minder pastinya. Untuk kayak misalnya lomba-lomba aja biasanya kan itu sudah kayak kelihatan gitulah kalau kita nih masih bukan kurang ya, maksudnya nggak punya bekal yang anak luar yang negeri gitu kan, karena swasta. Tapi sebenarnya itu cuma mindset sih. Karena emang terbukti juga Nuris banyak kan udah prestasinya kan. Iya dong. Gak cuma maksudnya nggak kalah saing sama yang negeri. Terus juga waktu aku tes terbukti alhamdulillah nilaiku waktu tes MTK itu termasuk di atas. Jadi itu juga salah satu yang mematahkan mindsetku bahwa anak di sekolah negeri itu tidak selalu lebih unggul daripada sekolah swasta kayak gitu. Terus waktu aku juga masuk, emang sebenarnya dilihat kalau anak negeri itu rajin-rajin kan, terus juga mereka lebih aktif di kelas. Tapi aku tetap berusaha untuk mematahkan mindset bahwa bukan berarti kita itu di bawah dari anak negeri, tidak seperti itu. Jadi aku berusaha gimana caranya aku bisa menyamai mereka bahkan lebih, dan emang itu bisa terbukti. Karena emang orang kan dasarnya bukan dari latar belakang ya kesuksesan untuk di kedepannya nanti, tapi bagaimana dia mau usaha, bagaimana dia mau memperjuangkan apa yang dia minati kayak gitu. Jadi Mbak Laili juga gak salah pastinya yang milih Nuris ini ya Mbak? Oh iya dong. Bersyukur aku bisa sekolah di Nuris. Untuk pencapaian yang sudah sampai saat ini Mbak, yang sangat fantastik ini, apa sih mungkin ada target selanjutnya Mbak Laili tahun 2022 atau kedepannya? Kalau untuk target sendiri, yang pertama pasti mau pengen lulus dulu dengan nilai yang terbaik gitu ya, terbaik versi aku, juga nanti yang terbaik dari Allah kayak apa. Terus untuk kedepannya kan aku bakalan jadi pegawai pemerintah nih. Nah aku tuh pengen
Semoga aku nanti bisa jadi pegawai pemerintah yang amanah tentunya. Terus juga bisa mencerdaskan bangsa Indonesia ini dengan data gitu. Karena nanti aku pasti bakalan terjun dan mengolah data negara ini kan. Nah gitu. Dan yang pengen aku buktiin itu bahwa santri dengan latar belakang santri, aku tetap bisa mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Karena memang santri itu sebenarnya berperan besar terhadap bangsa Indonesia ini gitu. Ya iyalah. Terus mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan buat adik-adik MA Unggulan Nuris dan tentunya buat penonton-penonton yang nonton video ini Mbak, agar mereka termotivasi gitu. Oke, kalau untuk pesannya ya untuk kalian semua yang nonton ataupun adik-adik MA Unggulan Nuris yang masih bersekolah dan semua pun santri Nuris, yang pertama itu jangan sia-siakan kesempatan. Mumpung kalian masih jadi santri nih, masih di pondok pesantren, itu doa itu kan pasti sangat mustajabah ya. Orang yang menuntut ilmu itu kan doanya mustajabah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Banyak doa, apa keinginan kalian nanti masa depannya itu dimanfaatkan. Kalian doa banyak-banyak. Terus yang kedua juga wadah yang ada di Nurus ini seperti M-Science, terus juga ada M-Talent, MLcom, pokoknya semua yang disediakan oleh Nurus untuk mengembangkan minat dan bakat kalian itu dimanfaatkan. Jadi eksplor diri kalian sebisa mungkin, sebanyak mungkin, supaya kalian nanti tuh punya pandangan ke depan. Gimana aku nanti ingin jadi apa, minatku kayak gini, bakatku kayak gini, aku harus kembangin. Mana peluang yang besar buat aku kayak gitu. Karena emang kita kan bukan cuma harus pintar ya, tapi juga harus cerdas bagaimana merancang masa depan. Tapi ya untuk nanti takdir ke depan memang kita nggak tahu, tapi kan kita harus berusaha dari sekarang. Usaha dulu ya Mbak. Iya benar, kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, cerita singkat dan penuh perjuangan, penuh motivasi juga dari Mbak Laili ini, seorang alumni MA Unggulan Nuris. Semoga bisa menjadi motivasi dan panutan bagi teman-teman yang ada di rumah. Karena video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi buat yang nonton harus like, comment, and share ya tentunya. Oke? Oke dong. Saya Nafa Kurota ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.